video sebelumnya, kita telah belajar tentang teori Arrhenius yang mengatakan bahwa asam adalah zat yang terionisasi dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang terionisasi dalam air melepaskan ion OH-. Nah, dalam teori Arrhenius, ketika asam direaksikan dengan basa, maka akan terbentuk garam dan air. Makanya, reaksi antara asam dan basa ini disebut dengan reaksi penetralan atau reaksi penggaraman. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas garam yang terbentuk ya. Jadi ketika ada asam dan basa nanti akan bentuk garam. Nah, garamnya ini nanti garam apa? Kita akan pelajari pada video ini. Silahkan disimak ya. Ibu kasih contoh, ketika ada asam klorida atau HCl direaksikan dengan NaOH, maka nanti akan terbentuk garam apa? Dan air ya. Jadi ketika ada asam direaksikan dengan basa nanti akan menghasilkan garam dan air. Nah, air itu rumusnya adalah H2O. Oke. Gimana sih garam yang terbentuk? Kita ionkan dulu. Nah, jadi kalau HCl dia akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan ion larutan NaOH dia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Nah, anion dan kationnya ini nanti akan saling bertukar, jadi terjadi pertukaran ion ya, yang plus sama min, yang min sama plus. Nah, di sini berarti H+ dan ion OH- akan membentuk air ya. Sedangkan ketika ada Na+ direaksikan dengan Cl-, maka nanti akan terbentuk senyawa dengan rumus. Jadi kalau ada Na+ direaksikan dengan Cl-, maka akan bentuk senyawa dengan rumus NaCCl. Maka garam yang terbentuk adalah garam NaCl. Jadi ketika HCl direaksikan dengan NaOH, maka akan menghasilkan NaCl dan H2O. Perhatikan contoh yang kedua. Ketika ada H2SO4 direaksikan dengan KOH, maka akan menghasilkan garam dan air. Kita akan cari garamnya garam apa ya. Langkah pertama, kita uraikan terlebih dahulu. H2SO4 terionisasi menjadi ion H+ dan ion SO4 2-. Sedangkan KOH dia akan terionisasi menjadi ion K+ dan OH-. Ion H+ dan ion OH- akan membentuk air. Tuliskan di sini H2O. Sedangkan ketika ada K+ direaksikan dengan SO4 2-, maka akan membentuk senyawa garam apa? Kationnya di depan, kemudian baru anion ya. Jadi senyawa garam itu tersusun dari kation dulu, baru kemudian anionnya. Nah, kalian bisa gunakan rumus ini nak. Jadi ketika ada X dengan muatan A ya, kemudian Y dengan muatan B, maka akan membentuk senyawa dengan rumus XBYA. Jadi tukeran ya, ini muatannya A di atas, muatan di atas ya, kemudian ini muatannya B. Nah, nanti membentuk senyawa dengan rumus tukeran, X nya jadi B, kemudian Y nya jadi A, tukeran. Nanti B nya jadi di bawah sini, kemudian A nya jadi di bawah sini gitu, ionnya tukeran. Berarti ketika K+ direaksikan dengan SO4 2-, K nya sebagai X, SO4 nya sebagai Y ya. Kemudian di sini K+ berarti A nya sama dengan 1. Nek kalau plus itu kan tadinya 1 ya, 1 nggak usah dituliskan. Berarti A nya sebanyak 1, kemudian B nya sebanyak 2. Berarti dia akan bentuk senyawa dengan rumus apa? Tukeran. Ini kan 1, ini 2. Berarti nanti K nya jadi 2, kemudian SO4 nya jadi 1. Jadi bisa dituliskan senyawa garam yang terbentuk adalah K2SO4 gitu. Oke, berarti Ibu tuliskan di sini K2SO4. Belum selesai, hati-hati, kita harus setarakan terlebih dahulu ya, karena harus adil. Jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Karena garam yang terbentuk kan tadi K2SO4. Jadi kamu perhatikan di sini. K-nya ada 2. K-nya ada 2. Berarti di sebelah kanan K-nya ada 2. Di sebelah kiri K-nya harus kita samakan. K-nya di sebelah kiri juga harus sama-sama dengan 2. Berarti kita kasih koefisien 2. Oke, berarti K-nya udah sama ya. Baru kita setarakan H2O-nya. H yang sebelah kanan jumlahnya ada 2, sedangkan H sebelah kiri jumlahnya ada berapa nak? Ada H2SO4. Oh, ini ada 2 hanya ya. Kemudian di sini juga ada KOH, ada H lagi ya, tapi ada dikasih koefisien 2. Berarti jumlah H-nya ada berapa? Ada 2 juga. Di sini ada 2H, di sini ada 2H. Berarti jumlah atom H-nya ada 4 atom H. Maka yang sebelah kanan juga harus sama. Karena di sini tadi cuma baru ada 2, supaya sama kan harus dikali 2. Berarti kita kasih koefisien 2. Nah, setelah ini baru sudah setara ya. Jadi reaksinya adalah H2SO4 direaksikan dengan 2KOH menjadi K2SO4 plus 2H2O. Perhatikan contoh yang ketiga. Ketika ada CH3COH direaksikan dengan CaOH2, maka akan menghasilkan garam dan air. Kita cari garamnya ya. Sama kayak tadi, kita ionkan dulu. CH3COH terionisasi menjadi CH3COO-
dan H+. Kemudian kalau CaOH terionisasi menjadi Ca2+ dan OH- ya. Jadi ionnya kan ini ada Ca2+ dan ion OH-. Nah, H+ dan OH- akan bentuk senyawa air ya, H2O. Nah, sekarang ketika ada Ca2+ direaksikan dengan CH3COO-, maka akan bentuk senyawa dengan rumus apa? Sama kayak tadi ya, Nak. Ya. Jadi ionnya tukeran ya. Ini Ca-nya kan 2, kemudian CH3CO-nya 1, tukeran, berarti nanti Ca-nya jadi 1 dan CH3COOH-nya jadi 2. Jadi boleh tuliskan di sini Ca-nya 1 ya, karena ini muatan CH3CO-nya cuma 1. Kemudian CH3CO-nya 2. Cara nulisnya gimana? Karena CH3COOH kan poliatomik ya, berarti kita kasih tanda dalam kurung. CH3COO tutup kurung 2. Nah, ini menandakan kalau Ca-nya jumlahnya 1, kemudian CH3COO muatannya banyaknya adalah 2. Oke, tuliskan di sini CH3COO 2 kali. Nah, setelah itu baru kita setarakan. Sudah setara belum? Karena garam yang terbentuk kan CH3COO 2 kali. Berarti kan CH3COO-nya 2 kali ya. Nah, berarti di sini CH3CO-nya juga kita kalikan 2. Gitu, supaya sama. Ya. Nah, baru kita setarakan atom H-nya. Ya, jumlah atom H di sebelah kanan totalnya berapa sih, Nak? Di sini berarti CH3COO ini kan tadi 2 ya. Berarti lihat sini aja. Hanya ada 2. Kemudian di sini CaOH2 4 ya. Berarti sini kasih koefisien 2 supaya sama. Maka reaksinya adalah 2 CH3COOH ditambah CaOH 2 kali menghasilkan CaCH3COO 2 kali plus 2H2O. Perhatikan contoh yang selanjutnya. Ketika ada H3PO4 direaksikan dengan BaOH 2 kali, maka garamnya apa? Dan air, kita cari garamnya ya. Jadi pertama sama kayak tadi kita uraikan dulu. H3PO4 ionnya apa? H+ ya, dan PO4 3-. Sedangkan kalau BaOH2 terionisasi menjadi Ba2+ dan ion OH-. Nah, sama ya. H+ dan OH- nanti akan membentuk senyawa dengan rumus H2O. Nah, sedangkan Ba2+ ketika direaksikan dengan PO4 3-, maka akan bentuk senyawa dengan rumus apa? Sama kayak tadi, yuk. Muatannya ini A, ini B, nanti tukeran. X-nya jadi sebanyak B, kemudian Y-nya sebanyak A. Ba muatannya 2, PO4 muatannya 3, berarti tukeran ya. Ba-nya nanti jadi 3, kemudian PO4-nya jadi 2. Oke, tulis di sini. Ba-nya jadi 3, kemudian PO4-nya jadi 2 ya. PO4 berarti kita kasih dalam kurung PO4 2 kali. Oke, berarti senyawa garam yang terbentuk adalah Ba3 PO4 2 kali. Nah, ingat harus kita setarakan. Yuk, garamnya Ba3, Ba-nya ada 3 ya. Jadi kita kasih koefisien 3 di depan PaOH. Kemudian PO4 sebanyak 2. Berarti H3PO4-nya juga sama, harus kita kalikan 2 supaya sama jumlah atom P-nya. Kalau ini tadi Ba-nya 3, berarti supaya sama Ba-nya juga harus 3, kita kasih koefisien 3. Gitu. PO4-nya juga harus sama, supaya sama-sama 2, berarti kita kasih koefisien 2. Baru setelah itu kita setarakan jumlah atom H-nya. Jumlah atom H di sebelah kanan ada 2, sebelah kiri ada berapa, Nak? Ini ya. Ini 6. Ya. Kemudian ada lagi di sini. BaOH 2 kali, berarti ini ada 2 atom H ya. Tapi ada koefisien 3 di sini. Berarti juga harus kita kalikan 3. Berarti ini ada 2 atom H, tapi ada koefisien 3, berarti harus dikalikan 3. 3 kali 2 ada 6H. Oke, berarti di sini ada 6, di sini juga ada 6. Berarti totalnya berapa? 12 ya. Berarti ini baru ada 2. Supaya sama-sama 12, berarti kan harus kita kalikan 6. Berarti kita kasih koefisien 6. Gitu. Berarti reaksinya adalah 2H3PO4 ditambah 3 PaOH2 menjadi Ba3PO4 2 kali plus 6H2O. Oke. Nah, kalian perlu ingat ya. Jadi tolong diingat dan diperhatikan. Ketika ada Ca2+ direaksikan dengan SO4 2-, kalau nurutin rumus yang tadi kan jadinya apa? Ini 2 kan tukeran ya. Jadinya Oke. Jadi kalau nurutin rumus yang tadi kan jadinya Ca2SO4
dua kali gini ya. Karena ini jumlahnya sama-sama 2 bisa dihilangkan, jadi langsung CaSO4. Begitu pula dengan ini, Al3 plus dan PO4 3 min, karena muatannya sama, 3 plus dan 3 min kan berarti cuma butuh 1 Al dan cuma butuh PO4 sebanyak 1 juga, jadi langsung Al PO4 gitu. Sekian video pembelajaran dari Bu Ayu, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.